Jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Eliwati. Pada pertemuan ini kita akan belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru versi 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Demikianlah pembacaan kita. Siapa yang tidak mengenal Yohanes Pembaptis? Dia menjadi salah satu tokoh yang paling terkenal dalam Alkitab, selain Yesus tentunya. Kedatangannya juga sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 40 juga menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi dutanya dalam menyatakan kedatangannya. Seperti kita ketahui, kelahiran Yohanes sendiri merupakan sebuah mujizat. Dia dilahirkan dari kedua orang tua yang sudah berusia lanjut dan divonis mandul. Dalam kesehariannya, Yohanes hidup sangat sederhana. Dia tinggal di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Dia hanya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, berupa belalang dan madu hutan. Dalam kehidupannya, Yohanes hanya berfokus kepada pekerjaan dari Allah yang dikhususkan baginya. Dalam ayat 5 dan 6 tadi dinyatakan bahwa popularitas Yohanes demikian berkembang pesat. Dan dia juga dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan orang Saduki. Dan dia juga menjuluki mereka sebagai keturunan ular berbisa. Dia juga menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan sebagai keturunan Yahudi untuk mereka selamat, tapi harus bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Padahal pada zaman itu, orang tidak mudah untuk mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau yang lainnya, karena hukumannya amat berat. Tapi iman Yohanes membuatnya tidak takut berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan dengannya. Yohanes banyak membaptis orang, di mana melalui baptisannya yang memiliki makna bahwa jika seseorang mau mengakui dosanya dan bertobat, itu adalah cara yang baik untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat.
Walaupun banyak orang yang mengira bahwa ia adalah sosok Mesias, tapi ia menyatakan dengan tegas dalam Yohanes pasal 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes memposisikan bahwa dirinya hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Maka ketika Yesus hadir, dengan sukarela dia menyerahkan panggungnya kepada Yesus dan berkata, dia harus bertambah besar, tapi aku harus makin kecil. Pelayanan dan kehidupan Yohanes berakhir karena dia dibunuh oleh Raja Herodes dengan cara dipenggal kepalanya. Walaupun kehidupannya berakhir dengan tragis, tapi Yohanes telah menorehkan kehidupan yang baik dan seturut kehendak Tuhan. Demikian sekelumit kisah seorang Yohanes Pembaptis. Melalui kisahnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dia percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Sang Mesias akan datang. Maka ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Di sini kita belajar agar memiliki iman yang kuat. Kemudian yang kedua, Yohanes mengingatkan kita agar hidup sederhana dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, serta hidup dengan kudus dan benar. Yang ketiga, sebagai hamba Allah, dia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan yang terakhir, walaupun dia diutus oleh Allah, tapi dia tetap rendah hati dan tidak merebut panggung Yesus menjadi panggungnya. Bergantung pada Kristus, mencari kebenaran, dan beriman teguh hingga akhir. Kiranya kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan seorang Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita. Amin.